Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses untuk kita semua. Saya Muhammad Saufi saya dari Kalsel dan saya seorang mahasiswa. Tujuan saya membuat video ini, membuat record ini adalah tentu lagi-lagi tentang untuk memberikan kita fasilitas untuk berdiskusi, saling sharing, saling ngobrol dan juga saling mengingatkan bahwa kesuksesan adalah milik orang-orang yang menyiapkan hari ini dan akan mendapatkan kesempatan serta hasilnya di suatu hari nanti. Dan semoga kita menjadi bagian orang-orang yang sukses tersebut. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, di video yang tadi atau di video yang lalu saya sudah membahas atau memberikan sebuah tips bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi orang yang hebat. Mulai dari kita menerapkan metode atau teori dari Kenso dan juga Satori, kemudian menghilangkan habit-habit yang negatif, buang-buang waktu, dan menambah value terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sehingga kita bisa menjadi lebih hebat dengan menerapkan metode-metode yang sudah saya berikan, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan secara konsisten. Nah, kesuksesan tentu sudah kita bahas bahwa kesuksesan, cara untuk mendapatkan kesuksesan tersebut adalah dengan cara kita harus menjadi hebat terlebih dahulu. Menjadi hebat di bidang apa? Di bidang pengetahuannya, kemudian di bidang kemampuannya, di bidang skillnya, dan juga di bidang-bidang yang lainnya. Ketika dia sudah menjadi hebat, maka kehebatan itulah yang bisa dia pakai untuk mendapatkan kesuksesan yang dia inginkan. Nah, tetapi teman-teman, kali ini saya ingin pembahasan ini akan membuat kita menjadi lebih hebat lagi ketika kita menerapkan ini, ketika kita memahami ini, dan kita melakukannya secara konsisten. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga. Apa sih sebenarnya yang ingin saya bagikan? Nah, yang ingin saya bagikan adalah hanya sebuah peristilahan di dalam sebuah film kartun. Film kartun yang ingin saya bahas adalah mengenai tentang film kartun Naruto. Wah, ini mungkin sedikit lebih familiar dibandingkan kartun-kartun yang lainnya. Mungkin teman-teman yang menonton ini sudah tahu apa sih sebenarnya cerita yang ada di kartun Naruto itu. Ya, setidaknya kita tahu karakternya, kita tahu temanya, kemudian kita tahu maksud daripada film tersebut. Nah, apa sih yang membuat kita bisa lebih hebat? Hanya karena kita menganalisis atau mengetahui tentang si film Naruto ini sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, yang ingin saya bagikan daripada film Naruto ini adalah, pernahkah kita melihat atau mengetahui ada kan beberapa karakter seperti misalkan film kartun seperti karakter Sasuke, kemudian Rock Lee, kemudian apalagi tuh Naruto dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Sasuke itu bisa menggunakan atau mengeluarkan jurus Chidori? Coba tebak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kenapa Rock Lee itu bisa menguasai teknik taijutsu? Silakan jawab. Dan yang ketiga adalah kenapa Naruto itu bisa menggunakan atau mengeluarkan jurus Rasengan? Silakan jawab. Mungkin jawaban kita adalah kebanyakan ya karena dia latihan. Mungkin karena dia suka dengan jurus itu. Mungkin karena ya memang alurnya seperti itu. Yes, jawaban ketiga itu, kalau misalkan jawaban dari teman-teman termasuk daripada ketiga jawaban itu, yes, jawabannya benar sekali. Tetapi yang ingin saya maksud adalah Sasuke bisa menggunakan Chidori karena gurunya adalah Kakashi, yang tentu dia juga bisa menggunakan Chidori tersebut. Contoh lagi, Rock Lee, dia bisa taijutsu karena dia yang mengajarinya adalah gurunya adalah Guru Gai yang bisa dan juga menguasai taijutsu. Dan Naruto bisa menggunakan Rasengan itu dikarenakan guru yang melatihnya adalah Guru Jiraiya, yang tentu Guru Jiraiya tersebut bisa melakukan atau mengeluarkan yang namanya Rasengan. Nah, secara garis besar adalah
apapun kemampuan yang ingin kita miliki, yang harus kita lakukan adalah selain daripada latihan, kita harus mencari gurunya terlebih dahulu. Kita pengen expert di bidang public speaking, maka selain daripada kita latihan public speaking, kita harus juga melakukan yang namanya mencari guru yang lebih expert di bidang public speaking tersebut. Sehingga kita latihan public speaking dan ada yang melatihnya, ada yang kasih tahu metodenya, maka kita akan 10 langkah lebih maju, lebih cepat untuk bisa expert di bidang public speaking tersebut. Nah, artinya apapun kemampuan yang ingin kita asah, jangan lupa untuk mencari guru yang lebih expert di bidang apapun, di bidang apa yang pengen kita asah. Kita pengen bisa menggambar, ya cari guru yang bisa menggambar, yang bisa mengajarkan kita bagaimana teknik menggambar. Kita suka dengan memasak, maka kita carilah guru-guru yang mempunyai resep yang banyak supaya dia bisa membagikan ilmunya kepada kita, dan kita pun akan belajar banyak dari guru tersebut sehingga kita bisa menjadi orang yang pandai memasak. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perhatikan dulu. Selain daripada kita melatih secara konsisten, kita juga harus mencari guru yang lebih expert. Sehingga dari guru itu kita bisa belajar pengalamannya, kita bisa belajar metode-metodenya, dan kita bisa belajar hal-hal apa saja sih yang membuat dia bisa expert, dan hal-hal apa saja yang membuat dia semangat untuk melatih itu, sehingga kita adopsi ilmu itu, kita lakukan prinsip itu, kemudian kita pahami maksud dari guru itu, maka kita pun akan selangkah jauh lebih maju, bisa menjadi expert di bidang apa yang kita inginkan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah langkah yang mungkin bisa membuat kita lebih hebat. Selain daripada kita membuang-buang hal-hal yang negatif, membuang pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita buang-buang waktu, kemudian kita harus melakukan yang namanya pekerjaan yang positif. Selain itu, untuk menjadi hebat, kita harus mencari guru tergantung potensi atau tergantung bidang yang ingin kita miliki. Kita pengen jadi hebat di bidang sepak bola, ya kita cari guru yang lebih hebat di bidang sepak bola. Pengen belajar public speaking, cari guru yang mahir atau expert serta pandai di bidang public speaking. Sehingga bukan hanya tentang latihan, bukan hanya tentang konsistensi, bukan hanya tentang konsentrasi, tetapi kita juga bisa diajarkan oleh orang yang lebih ahli, supaya kita pun selangkah jauh lebih maju untuk menjadi ahli di bidang yang kita gemari. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu. Hanya dengan perkataan atau kalimat-kalimat yang sedikit belibet ini, tetapi mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan, ini bisa kita lakukan. Secara garis besar adalah hal yang membuat kita hebat, yaitu kita harus mencari guru yang membuat diri kita hebat, yang bisa mentransfer ilmunya kepada kita untuk kita pelajari dan bisa kita praktekkan. Dan jangan lupa untuk selalu konsisten. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan, dan semoga ini bisa membantu kita bisa menjadi orang yang lebih hebat. Dan tentu dengan kehebatan itu kita mendapatkan kesuksesan yang ingin kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri teman-teman, saya Muhammad Sofi. Salam high value man. Bye bye.